Saya akan menjelaskan mulai pertama membuat layout-nya dulu. Ini sederhana tetapi seringkali tidak diperhatikan dengan baik, yaitu layout kertas. Jadi layout kertas itu penting. Yang perlu diperhatikan adalah apakah kita punya papernya itu A4. Jadi A4, kemudian marginnya jelas, bisa 1,13, 0,93, ini inch, bottomnya 0,19, dan right-nya 0,47 inch. Jadi masing-masing inch. Bentuknya portrait. Nah, ini papernya, marginnya jelas. Lalu kalau kita perhatikan lagi, bagian berikutnya penentuan huruf. Huruf yang digunakan adalah Times New Roman 12, ya. Ini 12 hurufnya. Lalu kemudian setelah itu kita lihat ada nomor ini. Nah, kalau dia mandiri, jadi dana mandiri, ini nomornya, ya, nomor itu langsung saja diketik, namanya diberikan titik-titik saja. Diberikan titik-titik, tidak usah dikasih nomor karena semuanya dana mandiri. Lalu kalau laporannya, jadi modelnya ini hurufnya jelas 16, laporannya itu ketiknya dana mandiri karena tidak perlu dilaporkan ke LPPM. Lalu kemudian ada logo kampus kita, dan logo ini jangan diperbesar, jangan diperkecil sesuai dengan yang sudah disediakan. Lalu judul. Nah, judulnya itu huruf besar semua. Apakah modelnya edukasi Kristen? Kalau saya memakainya, istilah yang saya gunakan latihan dasar kepemimpinan Kristen. Jadi saya menggunakan ini, lalu ada eh, tanda kutip untuk judul, dia harus makin besar, Yohanes 3 ayat 3. Nah, lalu langsung ke ketua. Kalau ketuanya tentu mahasiswa semua ketuanya, karena dana mandiri. Nah, kalau mahasiswa semua, maka NIM-nya, nama mahasiswa, lalu nomor induk mahasiswanya. Demikian juga anggota NIM-nya, nama mahasiswa, lalu nomor induk mahasiswa. Demikian sampai selesai, ya, sampai selesai benar-benar sudah nama mahasiswa semua. Tapi kalau bukan mahasiswa semua ya tidak bisa seperti ini. Kalau mahasiswa semua berarti ini NIM, bukan NIDN. Ini NIM, dan kalau mahasiswa ini NIM. Ya, begitu ya. Jadi supaya rapi teratur karena memang NIM. Lalu namanya mahasiswa di sini siapa gitu namanya. Misalnya kita buat kemudian nol berapa. Ya, 0000 berapa dan seterusnya sampai jumlah anggotanya. Lalu program studinya, tentu program studi sesuai program studi mahasiswa. Apakah program studinya psikologi, manajemen, musik, dan keperawatan, atau program studi lain. Fakultasnya sesuai dengan fakultas mahasiswa. Lalu universitas jelas, lalu kemudian Tangerang, Juni atau Juli 2025. Di sini jelas Juli 2025 karena nanti akan dikumpulkan atau disubmit ke Moodle Juli 2025. Kalau ada tanggalnya lebih baik, jadi sudah jelas ketentuannya. Lalu daftar isi mesti ada daftar isinya. Jadi daftar isi itu ada halaman di sini, di sebelah kanan ada daftar isinya. Ini sudah modelnya, polanya sudah sama. Jadi tidak boleh ditambah atau dikurangi. Ya, ditambah atau dikurangi tidak boleh. Jadi daftar isi, halaman pengesahan, abstrak, Indonesia dan Inggris, pendahuluan jadi rapi teratur, ini juga rapi teratur sesuai dengan halaman yang ada. Kalau cover tadi tidak ada halamannya. Kalau daftar isi ada halamannya, halaman 1, halaman berikutnya, halaman pengesahan, dan seterusnya. Bab 1.2, pendahuluan 1.11, analisis situasi. Jadi diperhatikan urutannya, kalau bab 2, 2.1, 2.2. Ini semua sudah format. Jadi tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Lalu diberikan halaman 1 tadi. Selanjutnya halaman pengesahan. Nah, laporan pengabdian kepada masyarakat, kalau dia adalah dana mandiri, tinggal tambahkan dana mandiri. Jadi tidak perlu lapor ke LPPM. Judulnya harus jelas sesuai dengan judul yang di cover, ketua timnya siapa, namanya, NIM-nya,
program studinya, program studi, misalnya psikologi, program studi, misalnya keperawatan atau manajemen, maka tulislah seperti itu fakultasnya, jangan tambah lagi fakultas, langsung fakultas apa, psikologi kah, keperawatan kah, atau kesehatan kah, dan sebagainya, lalu anggotanya. Nah, ini mesti rapi, ini rapi, termnya menjadi term ke berapa? Termnya tentu term ketiga misalnya ya, kita bikin term ketiga. Term ketiga, lalu bulannya adalah Mei sampai Juli, Juli 2025, 2025. Lalu hari pelaksanaannya, hari, tanggal, bulan, tahun. Terus mitranya siapa? Yayasan apa? Sekolah apa, gereja apa, ditulis dengan lengkap, siapa kontak personnya, tidak perlu pakai nama bapak atau ibu, jadi nama langsung, lalu jabatannya apa, dari kontak person itu alamatnya jelas, lalu jumlahnya PKM berapa biayanya. Nah, di sini adalah ketua. Ketuanya siapa? Ketua dari tim PKM ini. Jadi tanggal pengirimannya atau submitnya di Moodle ditulis di sini. Misalnya ya, tanggal 12 Juli 2025. Maka ditulis di sini, tanda tangan, ketua, lalu ketua tim, lalu nama. Nah, karena tidak menggunakan LPPN, langsung saja ke menyetujui. Jadi ini dihapus, bagian ini dihapus, langsung menyetujui. Siapa yang menyetujui? Ya dosen. Jadi kalau ketua timnya siapa nanti ya, nama ketua timnya. Nah, ini langsung dibuat seperti ini. Lalu nama yang menyetujui saya sebagai dosen pengampu mata kuliah. Jadi nama saya seperti ini ditulis karena ini adalah laporan akademis. Jadi mesti ada gelar yang lengkap, kecuali kalau bukan laporan akademis atau nama yang tidak perlu ada nama akademisnya. Di sini dosen pengampu mata kuliah WDK 2. WDK 2. Seperti itu ya. Jadi ini nama hanya ini saja, tidak perlu repot, nanti tanda tangan saya silakan diambil dari RPS atau dari contoh yang ada. Nah, latihan, jadi ini judulnya, halaman berikutnya, halaman 3, adalah latihan dasar kepemimpinan. Ini bahasa yang ada, di bahasa abstraknya, ini rata ya, rata. Jadi jangan ada spasi, ini rata, dan ini lebih kecil hurufnya, ini 11, hurufnya 11, dan jumlahnya kalau bisa 200 atau 150 ya. Ini abstrak, dari sini itu bisa lihat layoutnya, berapa angka yang diperlukan. Ya, 12, terus abstrak bahasa Inggrisnya juga rata. Bahasa Inggrisnya, tapi cetak miring semuanya. Kalau keywordnya dan kata kuncinya di sini sama. Jadi nanti saya periksa juga apakah bahasa Inggris yang ditulis sesuai dengan yang ada di dalam abstrak. Sesuai atau tidak. Itu halaman 3. Halaman berikutnya bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, ini bisa saja mengulangi apa yang ditulis pada proposal. Mengulangi apa yang tertulis pada proposal, hanya ditambah. Ditambah apanya? Ditambah ketika mahasiswa kelompok memperhatikan mitra, maka ada tambahan informasi mengenai kondisi. Seperti ini misalnya kondisinya ditambahkan ternyata LDKK misalnya di SMP Erenos ini bertujuan untuk mengembangkan karakter. Ternyata untuk mengembangkan karakter di awal tidak demikian, tapi setelah di sana ada percakapan, ada uraian, ternyata itu untuk menambah pengembangan karakter dari seorang peserta didik di sana, di sekolah itu, misalnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut di dalam bagian berikutnya, adalah bagian latar belakang, cukup 1 halaman. Jadi tidak bertele-tele, fokus membahas tentang apa itu latar belakang LDKK, lalu konteks kondisi di lingkungan mitra, kemudian bagaimana peserta didiknya, lalu sampai kepada kontribusi yang dihasilkan, dan keseluruhan. Nah, ini latar belakangnya cukup 1 halaman, tidak perlu banyak-banyak. Ya, kemudian permasalahan mitra. Jadi kan kita sudah ada di mitra, kita sebutkan permasalahannya. Permasalahannya dalam konteks ini, pertama kita sebut
kedua apa saja, ketiga. Jadi permasalahan ini adalah konkret pada waktu pelaksanaannya, ketahuan. Kalau hanya 3 ya 3, kalau hanya 4 ya 4, kalau ada 5 ya 5. Ya, kemudian buat simpulan singkatnya. Ini permasalahan. Jadi jangan ditambah, jangan dikurangi sesuai dengan apa yang dijumpai di mitra. Lalu halaman berikutnya halaman 6. Bab 2 solusi dan target luaran. Solusinya apa yang ditawarkan? Solusi yang ditawarkan adalah kegiatan latihan. Jadi ada pelatihan, ada beberapa strategi yang dirancang, misalnya pendekatan komprehensif dengan adanya potensi. Jadi solusi dapat diterapkan melalui pelatihan. Memang kita melaksanakan pelatihan di sana, pelatihan kepemimpinan, lalu peserta itu diberikan hal-hal praktis, hal-hal yang interaktif. Kemudian kedua menangkal pengaruh karena memang ada tanya jawab, diskusi di sana, lalu kita menjelaskan itu prinsip-prinsipnya, ada modul yang digunakan, jadi kita menggunakan modul yang kita siapkan, lalu kemudian keterbatasan sumber daya yang ada. Nah, ini adalah bagian dari solusi yang diberikan setelah kita melaksanakan PKM di sana. Berikutnya adalah luaran apa ya yang bisa dihasilkan dari apa yang sudah dikerjakan. Maka yang pertama misalnya peningkatan kesadaran, peserta didik memiliki pemahaman yang lebih baik. Jadi ini ada semacam kuesioner kita buat, kuesioner di Google Form, lalu kita bisa melihat ke penguatannya bagaimana, peningkatan kesadarannya. Lalu penguatan karakternya, ini ada prakteknya, ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian ada pengembangan materi, kita memberikan materi-materi yang ada, diberikan kepada pihak mitra, diberikan hasil modulnya. Jadi kita punya modul kepemimpinan, kita berikan kepada mereka setelah melaksanakan PKM. Lalu kolaborasi, jadi ini ada satu kolaborasi, ketepatan kami laksanakan kolaborasi dan ada kelanjutannya dari pelayanan dengan peserta didik, lalu ada komitmen pelayanan, dan ada proyek selanjutnya yang kita kerjakan. Nah, kalau tidak sampai 6, hanya 2, silakan. Misalnya, luarannya membuat video pembelajaran tentang kepemimpinan, atau membuat tulisan karya ilmiah tentang kepemimpinan, dan sebagainya. Bisa hanya 2, bisa hanya 3. Tidak harus 6 seperti yang saya sudah tampilkan di sini. Kemudian metode pelaksanaannya. Nah, ini metode. Metode itu bagaimana melaksanakannya, sosialisasi dilaksanakan dengan cara bagaimana, lalu dalam rangka kegiatannya bagaimana, ada sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk narasi. Lalu apa yang diharapkan oleh mitra? Apa yang diharapkan oleh mitra nih aktivitas umpan balik? Mitra mengharapkan supaya penyampaian materi itu sungguh harus aktif, harus ada interaktif, ada diskusi, ada permainan, simulasi. Nah, ini kita lakukan. 3 ini kita lakukan: diskusi, tanya jawab, permainan tentang kepemimpinan, bagaimana memilih teman, memilih kelompok, lalu mengatur, lalu simulasi. Kita lakukan simulasi di sini. Selanjutnya, kita buat respon satu persatu aktivitasnya, apa yang mereka harapkan, permainannya seperti apa, lalu tindakan sesi servant leadership-nya seperti apa. Ini luaran yang mereka, mitra, aktivitas dari mitra. Jadi mitra ikut bertindak di sini di dalam melakukan PKM ini. Jadi mitra tidak diam, tenang gitu ya, pasif, tidak boleh. Namanya pengabdian kepada masyarakat, masyarakat harus terlibat di dalamnya, aktif ikut di dalamnya. Itu bab 3, bab 4 tanggung jawab. Jadi tanggung jawab, jadwal, kemudian anggaran. Jadi ini masing-masing tim membuat aturannya seperti proposal, ini mirip seperti proposal, mungkin ada tambahan, mungkin ada perbaikan di sini. Lalu kemudian jadwal. Kita perhatikan jadwalnya yang diarsir yang sesuai dengan minggu ketiga atau minggu keempat atau minggu kelima. Jadi sesuai dengan ketentuan. Jadi jangan semua diarsir. Kemudian yang jadwal pelaksanaannya, jamnya jam berapa, apa yang dilakukan, kemudian apa yang dikerjakan. Coba kita lihat bagaimana pembagian kelompoknya sampai 1 jam, kemudian ada snack time-nya, karena ini kami berapa jam gitu ya, dari pagi sampai malam. Jadi ini banyak sekali kegiatan yang kami lakukan sampai lagu Indonesia Raya, lagu Mars, dan sebagainya. Kemudian yang kita kerjakan apa saja, ini perencanaannya 90 menit hanya untuk saya menjelaskan UMI. Ada materinya, ada aktivitasnya, ada bagian narasinya. Jadi 90 menit tiap orang yang berbicara. Jadi cukup panjang, ya mungkin mahasiswa tidak biasa dengan cukup panjang satu PIC menjelaskan 3 aktivitas, materi, permainan, kemudian bagaimana melatih, masing-masing ini ada modulnya dan masing-masing ada kegiatannya. Nah, itu untuk
1 harian. Silakan ditentukan waktunya. Jadi betul-betul masuk akal bahwa mahasiswa peserta didik mitra ikut dilibatkan. Jadi tidak bisa hanya satu PIC saja yang pembicaranya. Lalu rancangan anggarannya, satuannya berapa, harganya berapa, volumenya berapa, totalnya berapa. Coba lihat, di sini tidak ada makanan. Di sini tidak ada memberi sumbangan makanan, sama sekali tidak ada. Bahan habis pakai, kertas berapa, karton berapa, pulpen berapa, spidol berapa. Jadi betul-betul ini digunakan. Jadi perginya berapa, pulangnya berapa, itu saja. Yang makanan tidak masuk dalam anggaran belanja. Jadi di sini ada makanan nih, ada makan siang ya, berapa kali ada snack juga, tapi itu tidak masuk dalam anggaran. Karena itu harusnya disiapkan, disediakan oleh mitra. Nah, itu yang penting perlu diperhatikan. Nanti yang makanan-makanan dan yang berkaitan dengan makanan snack silakan diberikan, tapi saya tidak menghitung itu. Yang saya nilai berapa bahan yang habis dipakai, apa alat yang digunakan, apakah transportasi yang dipakai. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang penting. Berikutnya adalah simpul dan saran. Simpulannya apa? Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dari bab 1, ini bab 2, ini bab 3. Simpulan 3 paragraf saja. Dari bab 1, bab 2, bab 3. Sarannya juga hanya 2 saja sesuai dengan ketentuan. Dan selesai, lalu lampiran. Ini lampiran kalau tidak ada kegiatan ini dikosongkan saja. Ya, kalau tidak ada kegiatan yang pernah dilakukan PKM, ini dikosongkan. Lalu ini nama, ini seperti persis dengan proposal ya, seperti proposal. Dirapikan, diatur sedemikian rapi. Sudah setelah itu, apa bedanya dengan proposal? Nah, ini referensi ya, referensi bukunya mesti ada di sini. Lampiran peserta. Jadi ini lampiran peserta, ini anak SMP-nya, ini ada kelas berapa, ada beberapa peserta ini, kita lampirkan pesertanya, nama pesertanya, lalu ini ada banyak sekali, ada 200-an lebih, lalu kemudian kita lampirkan materinya, jadi materinya, poster, ya posternya, kemudian foto-fotonya, kita buat penjelasannya, keterangannya, ini foto-foto, ini pembukaan, ini aktivitas di lapangan, kemudian ada setiap sesi ada fotonya, ini sesi saya, foto saya dengan sesinya, jadi ada beberapa kegiatan, ini sampai maju ke depan, ini aktivitas permainan dari 90 menit itu tidak hanya ceramah, ini ada aktivitas yang kedua, ini ada aktivitas yang ketiga, kemudian ada aktivitas yang keempat, kemudian ada aktivitas kelima. Nah, semuanya dilibatkan. Jadi tidak ada yang tidak dilibatkan. Semua ada fotonya, ada kegiatannya. Nah, ini ada materi-materi yang diberikan. Jadi ada materinya, tidak hanya berdiri begitu saja, ada materi dalam bentuk PPT, kemudian juga selesai. Nah, ini semuanya. Jadi ini adalah contoh tutorial yang sudah saya kerjakan bersama dengan tim. Jadi untuk semua mahasiswa dapat mengikuti tutorial ini dengan menyesuaikan, beradaptasi dengan ketentuan yang berlaku supaya tidak terjadi kebingungan. Ya, kadang-kadang bingung karena belum pernah melakukannya atau belum pernah ada tutorialnya seperti ini. Nah, demikian penjelasan saya. Cukup berapa halaman? Ada 25 halaman materinya karena memang kami mengerjakannya dari pagi ya. Kalau kita lihat contohnya itu kami mengerjakannya dari jam 8.30 sampai jam 21. Jadi cukup hampir bisa dikatakan 12 jam ya atau 10 jam. Kira-kira begitu penjelasannya. Semoga setiap kelompok sudah memperhatikannya dan foto-fotonya sudah diberikan dengan baik.